Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita sekarang itu waktunya topokan. Topokan itu bahasa ngapak itu artinya ngobrol ngalor ngidul lah. Kita ya ngangsuk kawruh sama Pak Kiai Oso di sini ya. Memang saya tidak akan bosan untuk mengangkat profil beliau, untuk menjadikan beliau sebagai mata air ilmu pertanian yang senantiasa memberikan kesejukan dan kesegaran bagi hamba-hamba fakir ilmu seperti saya. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari luapan ilmu sang maha guru ini. Amin ya Allah. Hari ini di konten ini kita akan ngobrolin soal investasi pertanian, karena kemarin kita sempat ngobrol bahwa ternyata pola resesi itu selalu sama gitu. Begitu ada barang-barang aneh harganya melejit, itu berarti itu salah satu pertanda resesi. Dulu pernah gelombang cinta, lalu ada batu akik, sekarang kan aglonema dan yang lain sebagainya. Oh, berarti itu pertanda resesi. Tapi ketika resesi tiba, apalagi ini ditambah corona, kenapa justru di kuartal kedua menurut data BPS pertanian itu sektor yang sendiri-sendiri naik 16%, sedangkan sektor lainnya itu minus. Nah, kita langsung ngobrol sama pelakunya. Selain petani, beliau juga trader yang luar biasa lah, kapasitasnya udah mungkin setahun di atas 600 ton, mungkin tahun depan udah 1000 ton. Amin ya Allah. Udah sulit doanya, nyari waktu beliau tuh udah sulit. Nah, ngomong hari ini beliau meluangkan waktu untuk kita mau ngobrolin soal itu. Kenapa sekarang menurut analisa dari Pak Kiai itu, kenapa pertanian sekarang menjadi faktor yang diminati? Karena lintas profesi ya, dari level Kiai, pengurus pesantren, tadi ada dokter kesini, lalu ada pengusaha seperti Mas Brili, developer, kontraktor, ini sekarang mengalihkan ke pertanian. Ini pertanda apa nih? pertanda baik buat saya, benar. Saya jadi kebagian rezeki gitu loh Mas Brili. Tapi yang perlu disikapi oleh masyarakat, ya, teman-teman semua yang aktif di bidang bisnis sekarang sudah mulai bergeser pemikirannya, pola pikirnya di sektor pertanian itu menjadi sebuah tantangan baru. Catatan buat saya, bahwasanya pertanian itu mempunyai beberapa kelemahan. Saya akan cerita kelemahannya. Kalau keunggulannya nggak usah dicerita. Keunggulannya tadi ya, Indonesia 16% pendapatan petani di sektor tertentu. Tidak semua sektor di sektor tertentu itu mengalami kenaikan pendapatan yang luar biasa. Tapi kalau ke petani padi, petani tanaman pangan itu memang kemarin agak sedikit hancur, terutama di produk sayur. Tapi ini sudah mulai naik. Mulai bulan ini November itu produk sayur sudah mulai naik karena pasar permintaannya sudah mulai meningkat. Catatan tadi keburukan atau kelemahan dari sektor pertanian itu adalah tadi, pertama, pengetahuan orang tentang sumber produksi atau sumber pasar itu mereka lemah, sehingga mereka menanam tapi belum melakukan proses analisa pasarnya. Kemudian kelemahan kedua, produk pertanian itu sangat tidak tahan lama. Ketika harus di produk olahan, itu processing lagi, modal lagi. Nah, petani tidak akan mungkin mau untuk mengarahkan konvensional ya, kita mengarahkan produknya untuk jadi produk olahan. Kemudian yang ketiga, teknik budidayanya itu masih terlalu konvensional atau sederhana. Ketika harus dinaikkan grade-nya itu, mereka mulai berhitung kapasitas keuangan dan sebagainya. Akhirnya muncullah produk ala kadarnya. Nah, kalau sudah ngomong ala kadarnya itu berarti pasarnya sudah ada, secara kontinuitas jelek, kualitas jelek, tidak tahan lama, maka akan hancur sendiri. Pertanian itu sama halnya kita akan melakukan sebuah bisnis yang lain, harus benar-benar analisanya matang. Pertama, sumber daya alam mendukung atau tidak. Yang kedua itu adalah kultur.
karena pertanian itu bagian dari itu. Untungnya mendukung. Yang ketiga itu kita harus siapkan manajemennya, manajernya bisa investasi berapa dan tata kelolanya seperti apa, input berapa dan outputnya apa. Itu harus jelas mas. Jangan sampai yang penting nanam dulu. Itu akan berat di pembiayaan nantinya. Banyak orang yang sudah nanam dan dibiarkan dengan itu. Banyak orang yang sudah nanam kemudian mereka berkesimpulan tidak menutup kos atau pembiayaan. Itu seperti itu. Ya kasihan lagi, kembalinya lagi petani baru belajar diantem dengan kondisi yang tidak menentu. Kalau kita bicara pertanian itu kan ada beberapa subsektor ya. Ada sektor pangan, ada sektor sayur, ada sektor buah. Buah sendiri kan juga terbagi-bagi, perkebunan lah. Terbagi-bagi, ada yang jangka pendek, ada yang mungkin setahun seperti lemon ini, tapi ada yang jangka panjang seperti durian dan yang lain sebagainya. Kalau kita lihat nih, Pak Oso ini kan di satu sisi sedang banyak pengurangan karyawan, artinya lebih banyak PHK di kota-kota besar, mengakibatkan banyak anak-anak muda generasi milenial ini terpaksa pulang kampung. Ketika mereka pulang kampung, culture yang sudah terbangun di kampungnya masing-masing sebagian besar adalah culture pertanian. Nah, paling cocok itu masuk ke subsektor mana ya, anak-anak muda ini menurut Pak Oso? Kalau menurut saya ada banyak pilihan ya untuk petani muda, terutama kalau mainnya itu di game pendek itu kita bisa nanam tanaman-tanaman musiman kayak melon, semangka, tapi dengan high risk ya, dengan resiko tinggi. Kayak kalau mau belajar pertanian itu kita hanya bisa nanam, tapi kita lihat pasar. Peluang untuk itu bisa masuk ke pasar itu seperti apa dan selapanya masih ada, dan daya beli masyarakat. Jangan sampai kita bikin produk mahal tapi ternyata daya beli masyarakatnya rendah. Kalau standarnya melon misalnya, melon itu 1 kilo antara 8 di pasar ya, di customer 8 sampai 10 itu berarti tingkat petani antara sekitar 6 sampai dengan 10. Masih nutup tadi analisa. Dan medium itu kita main di pepaya atau jambu kristal atau lemon kali. Perbandingannya pepaya dengan modal per pohon itu kurang lebih sekitar 35.000 di luas sewa tanah. Dia akan menghasilkan kurang lebih sekitar 70 sampai 80 kilo per pohon dalam 1 tahun. Dengan konversi harga kurang lebih antara 1.200 sampai dengan 1.500 rupiah Per kilo. per kilogram, sehingga nanti tinggal saja. Hanya saja kondisi sekarang alamnya tidak mendukung, tingkat serangan hama dan penyakitnya luar biasa, sehingga tingkat kegagalan kebun karena serangan hama dan penyakit pada tanaman padi bisa sampai 100%. Jadi berat. Jadi kita hindari dulu agar akumulasi hama penyakit itu kita hilangkan. Kita ganti tanaman yang tidak satu jenis, tapi kita lihat. Lemon jadi sebuah alternatif, jambu kristal sebagai sebuah alternatif, tapi kita lihat juga segmentasi. Kalau lemon dia mengarah ke vegetable, kalau jambu kristal dia mengarah ke buah segar, segar santap. Kalau lemon memang orientasinya ada segmen pasar yang masih kosongan antara buah segar. Kalau buah segar berarti tingkat persaingannya kan itu ada jambu, citra, dan ada jeruk, buah, kemudian ada mangga, dan ada barang-barang impor seperti pir, apel, kemudian anggur. Itu daya saingnya seperti itu. Sepanjang produk itu berkualitas, sebetulnya serapannya masih bagus. Hanya saja untuk bisa bikin produk berkualitas itu berarti income yang harus kita, atau masuknya modal yang harus kita tambahkan lumayan sekali, income-nya kan semakin. Kalau jeruk lemon, sepanjang teknologinya kita kuasai, ini kita bisa buahkan sepanjang tahun. Ya, ini menjadi sebuah solusi untuk produksi dengan tingkat kontinuitas tinggi dan harga cenderung stabil sekarang. Saya tidak akan mengatakan manisnya juga ini.
cenderung stabil sekarang. Bagaimana untuk 1 tahun ke depan? 1 tahun ke depan belum ada signifikan, tapi untuk 2-3 tahun ke depan kemungkinan ada penurunan harga. Ada penurunan harga. Nah, kita hitung kira-kira penurunan harganya berapa yang untuk farmasi. Oke. Soalnya kan kalau kita lihat ya sekarang ya selevel Dahlan Iskan, terus ada beberapa purnawirawan jenderal-jenderal gitulah. Mereka kan sedang demam buka lahan untuk menanam buah-buahan. Jadi kayak nanam duren 100 hektar, nanam apa berapa puluh hektar, berapa ratus hektar gitu. Jadi kalau kita berkaca kepada mereka, seharusnya kalau kita mau sabar sedikit, bertani buah jangka panjang, menengah panjang itu juga sebenarnya bisa menjadi sumber pemasukan lah, sumber income. Nah sayangnya kan teman-teman milenial ini kebanyakan nggak sabaran dengan yang namanya proses. Apa yang bisa dilakukan biar potensi ini tetap bisa diserap oleh teman-teman milenial? Kita menanam buah yang tahunan atau jangkanya lebih panjang, tapi mereka juga masih tetap mendapatkan income mungkin per 2 bulan atau per 3 bulan. Itu strategi mengelola cash flow-nya gimana? Kalau saya melihat sepanjang dia punya potensi pertanian yang bagus secara sendiri, kemudian kulturnya mendukung, di situ ada faktor pendukung yang misalkan pertaniannya ada, orang yang mendalam ada, kemudian manajerialnya itu sudah disiapkan atau sistemnya sudah disiapkan, itu mereka bisa menikmati proses. Yang tidak bisa menikmati proses itu, mereka hanya modal bisa menanam tanpa membuat sebuah sistem ekonomi. Semuanya bisa dilakukan ya dengan tumpang sari lah, dengan metode percepatan pembuahan. Walaupun tanaman tahunan ya mas, kita bisa melakukan itu. Kemudian dengan meningkatkan kualitas penanaman sehingga umur produksi akan semakin pendek. Contoh gini, durian itu bisa dibuahkan berapa tahun sih? Tergantung standar perawatan dan pilihan budidaya. Alpukat juga sama. Alpukat bisa berbuahkan berapa tahun? Alpukat sepanjang perawatannya bagus dan pilihan bibitnya bagus, itu mungkin 2 tahun sudah bisa produksi. Kan bukan waktu yang lama untuk sekelas tanaman tahunan. Apalagi lemon 8 bulan kita sudah bisa produksi. 8 bulan ketika perawatannya bagus, standarnya bagus, kita menggunakan teknologi. Apakah bahasanya ini nutup enggak biayanya? Saya katakan nutup sekali. Dibanding dengan tanaman kayu. Mohon maaf ketika ngomong Jawa itu tanaman kayu ya, sayang jumlah nyawa yang dikasih makan itu banyak. Kita nggak mungkin makan kayu lah. Sehingga potensi pasar di Jawa itu sebenarnya luar biasa dibanding dengan luasan lahan pertanian. Jumlah orang dengan luasan lahan pertanian ini sudah, saya sudah tidak berjuang. Kalau tanah Jawa ditanam semua untuk orang makan Jawa. Itu saya katakan sebagai potensi pasar. Hanya kita harus bisa memilah dan kita harus punya strategi agar proses produksi itu manajerial tadi ya, proses produksi itu tidak bentrok dengan produksinya. Katakan tidak bentrok, panen raya kita hindari, kita geser, nah maju atau mundur. Itu kan teknologi ya. Makanya sistemnya harus dibuat dulu ini. Kita mau bikin seperti apa itu loh. Ini peluang buat kita. Dunia pertanian itu masih luas, hanya pengetahuan kita masih sedikit tentang pertanian. Itu menjadi kendala kita. Sumber daya manusianya yang berat. Mereka tidak mau bertani, tidak mau belajar, atau mau bertani tapi tidak mau belajar. Saya sangat terbuka dengan teman-teman Mas Billy dan yang lain dari sini. Prospek yang mau baik kemana? Kalau saya pribadi saya menghindari tanaman industri. Kalau saya, karena industrial itu
ending dari semuanya. Ya, berarti tidak ngomong industri, tapi kalau misalkan produk olahan masih bisa industri, tapi skala rumah tangga itu menjadi proses pembelajaran juga buat petani-petani itu untuk bisa membuat satu produk yang lebih berkualitas atau standar harganya lebih tinggi daripada dijual dengan harga murah. Menarik ya. Untuk melengkapi tadi ya keterangannya Pak Kiai ini, mungkin saya akan mengambil kesimpulan atau sari patinya. Anak-anak muda itu kendalanya ada pada modal dan ada pada lahan. Mereka mungkin secara literasi besar, giroh semangat tinggi, tetapi untuk ketersediaan lahan sama modal itu mereka minim. Oleh karena itu saya menginisiasi juga sama teman-teman di sini untuk berkolaborasi. Di luar sana banyak landlord, banyak pemilik lahan yang besar, tapi mereka bingung lahannya nggak produktif, mau diapain. Nah, inilah saat yang tepat bagi teman-teman petani dimanapun. Kalau Anda anak muda dan mau belajar, lobby, silaturahmi, komunikasi untuk sistem kolaborasi bersama. Bagaimana lahan tidur itu, lahan non produktif itu bisa kalian olah, nanti hasilnya bisa dibagi hasil. Hasilnya besarannya berapa ya itu nanti tergantung kesepakatan bersama. Nah, saya sudah mempraktekkan itu bersama teman-teman di sini. Nah, kalau teman-teman mau mempraktekkan itu di daerah teman-teman dimanapun Anda berada, insya Allah ini akan menjadi solusi. Pertama solusi pangan, yang kedua adalah solusi produktivitas lahan. Jadi jangan khawatir anak-anak muda, petani, calon-calon petani muda, ayo kita sama-sama berkolaborasi. Kalau butuh konsultasinya, saya bisa menjadi jembatan ya kepada Pak Kiai Oso, karena memang beliau waktunya sangat padat, jadi harus di booking dulu jauh-jauh hari. Nanti bisa konsultasi dengan isi di komen. Saya juga nggak segan untuk sharing nomor HP, WA, kita bisa kontak-kontakan, atau teman-teman mungkin sekali waktu datang ke sini, atau saya yang berkunjung ke sana, nggak apa-apa. Sharing ya, bukan saya memberikan sebuah kontribusi apa. Sharing. Ya. Apa yang sudah dilakukan dan kita evaluasi bareng. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Tapi dibandingkan probabilitas kesalahan beliau dibandingkan kita, ya remahan rengginang ini ya jelas beda makom lah ya, kurang lebih gitu. Jadi ayo teman-teman anak muda terutama, ini saat kita untuk bisa memproduktifkan lagi tadi komoditas pangan di tanah Jawa. Mungkin lain kali kita akan ngobrol juga masalah komoditas industri, tapi enggak hari ini karena tamunya beliau ini udah ngantri banyak banget di luar sana. Saya nggak enak. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa klik like and subscribe channel Brili Agung. Kita akan fokus di investasi pertanian di konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Mohon maaf halayak ramai yang sudah menunggu untuk ngantri ngobrol sama beliau. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.